Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jalal muslimina jasadan wahida wa jala rabitatan fima bainana imanan wa tauhida wa nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada wa nahnu al-hadirun fi hadzal majlis wa hadzal masjid Masjidil Iman insyaallah minhum salatan wa salaman daimaini minal yaumi la yub'atsuna surada wa ba'd. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu akbar. Alhamdulillah, terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan kesempatan bagi Al-Fakir untuk hadir di sini. Sangat senang sekali, khusus ada dua mahasiswa saya di sini yang masya Allah tadi sudah berkiprah. Terima kasih juga kepada Mbak Dewi dan Mas Budi yang sudah memfasilitasi kehadiran saya di sini. Mohon maaf tadi sedikit terlambat karena tersesat di Google. Alhamdulillah sampai juga di sini. Saya ingin membahas pada pagi hari ini tentang bagaimana bisa sukses, bisa kaya dan bisa bahagia dengan teladan Rasulullah SAW. Sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang ingin kaya? Kita doakan yang angkat tangan kaya. Siapa ingin kaya banget? Allah. Siapa ingin kaya banget? Oke. Tapi apakah Anda sudah merasa sukses atau belum? Sudah. Itunya. Nah, kalau saya cek, ini banyak yang bermasalah dengan definisi suksesnya. Halo? Berarti nggak sukses sih. Dimatiin tadi. Halo, oke. Supaya nggak ngantuk dan bisa melihat yang ngantuk, saya ingin jalan dikit. Oke, di sini yang muda. Siapa namanya deh? Lukman. Lukman sekarang profesinya apa? Guru. Lukman sudah merasa sukses belum? Belum. Tenang aja, tenang. Oke. Assalamualaikum. Bapak siapa namanya? Pak Mukhlis. Apa menurut Pak Mukhlis sukses itu apa? Ya, tercapai sesuatu yang inginkan. Tercapai sesuatu yang diinginkan. Bapak sudah merasa sukses? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, dia lebih baik ini. Ada siapa namanya? Ihsan sudah merasa sukses? Belum. Oke. Kalau diputerin dari 100 mungkin 98 merasa belum. Bapak Ibu, ini salah definisi. Kenapa salah definisi? Karena kita mendefinisikan sukses itu adalah tercapainya seluruh keinginan secara lengkap. Dan itu gak bakalan pernah terjadi. Oke, saya kasih contoh. Tolong sebutin gimana suksesnya. Ketika kita kecil SD lulus, sukses gak? Mau ke SMP bingung. Sudah itu alhamdulillah masuk ke SMP, lulus pula 3 tahun, sukses kan? Sukses. Setelah SMP masuk SMA, pengen yang negeri, alhamdulillah masuk, lulus juga SMA negeri. Coret-coret baju segala macam, sukses kan? Beres SMA mau masuk kuliah, muter ke sana ke sini, masuk ke Taskia, sukses kan? Sukses. Ada yang mau ke negeri, sukses juga. Lulus kuliah jadi sarjana, nggak dapat kerjaan. Hubungin om, tante, uwa, puter-puter. Akhirnya dapat juga pekerjaan. Sukses kan? Sukses. Sudah dapat pekerjaan, ternyata gajinya ngepas. Nggak bisa beli motor, nggak bisa beli rumah. Tapi alhamdulillah ada yang ngebantu, akhirnya bisa nyicil kendaraan dan bisa bayar uang pangkal, uang down payment untuk rumah. Sukses kan?
Sukses, Masya Allah, tapi belum dapat jodoh. Setelah dibantu oleh panitia DKM Masjid Al-Iman, dapat juga jodoh. Sukses kan? Sukses. Sudahlah nikah, disumbang sama masjid, jadi juga nikah. Alhamdulillah, cateringnya dari ibu-ibu yang ceramah gratis. Alhamdulillah. Setelah nikah 3 tahun, 4 tahun nggak dapat anak. Alhamdulillah akhirnya dapat juga tuh anak. Sukses kan? Ternyata anaknya autis. Diobatin sana sini. Alhamdulillah akhirnya nggak sembuh juga. Pertanyaan saya, kira-kira suksesnya di sisi mana? Alhamdulillah ternyata dia ini ikut pilkada. Jadilah wali kota Jakarta Timur. Sukses kan? Sukses. Karena terlalu semangat ketangkap KPK. Masuk penjara Cipinang 3 tahun, alhamdulillah keluar. Sukses kan? Jadilah ketua DKM masjid. Oke. Ini si bapak ini suksesnya di titik mana? Nah, ternyata DKM masjid juga ketangkap ngambil kas masjid. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sukses itu bukan stasiun. Success is not a state of being, but success is a process of becoming. Sukses itu bukan satu titik, tetapi sukses itu adalah satu proses. Sukses itu adalah satu proses menjadi lebih baik. Nah, ketika kita lulus SD mau ke SMP, pas lulus SD kita ucapkan Alhamdulillah. Mau ke SMP kita ucapkan Bismillah. Sampai di SMP kita ucapkan Alhamdulillah. Mau ke SMA ucapkan lagi Bismillah. Sampai di SMA Alhamdulillah. Mau kuliah Bismillah. Lulus kuliah kita ucapkan Alhamdulillah. Mau dapat kerjaan Bismillah. Dapat kerjaan kita ucapkan kita dapat proyek 1 miliar ucapkan harus naik jadi 2 miliar ucapkan Bismillah lagi. Bismillah. Mencapai 2 miliar mau 3 miliar Bismillah. That is life. Itulah sukses, pentahapan sampai nanti dapat ujungnya. Di mana ujung sukses itu? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa bisa selamat dari siksa neraka, kemudian kita masuk ke ridho Allah sampai di surga, itu adalah sukses yang ultimate. Menjadi bupati sukses jangka menengah. Menjadi menteri sukses jangka menengah. Tapi banyak juga yang bupati itu dipenjara karena tidak tahan dengan godaan. Berarti dia suksesnya itu jangka menengah. Jadi panitia 17 Agustusan sukses jangka pendek. Nah, kita ini harus menjadikan sukses jangka pendek mendukung ke sukses jangka menengah. Sukses jangka menengah harus mengantarkan kita kepada sukses jangka panjang. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua kondisi. Belum tentu yang jadi perawat itu tidak lebih sukses dari presiden. Jadi presiden sukses, tetapi ketika dia ditanya di akhirat nanti di padang mahsyar oleh 280 juta, kan kalau kita ini maling ayam, pertanyaannya cuma oleh seorang. Kalau ada yang maling di APBN di kecamatan, itu cuma bertanggung jawab ke sekecamatan. Tetapi jika seorang menteri korupsi, seorang presiden tidak amanah, akan diminta pertanggungjawaban oleh 280 juta orang. Nah, itu. Jadi belum tentu itu bisa sukses sampai ke surga. Halo? Karena banyak yang akan nanya. Termasuk saya akan nanya, kenapa jalan ini masih bolong?
Kenapa sungai itu masih mampet? Kenapa listrik berpihak? Kenapa kesehatan mahal? Kenapa pendidikan bocor? Kenapa saya bayar pajak kok dikorupsi? Kenapa korupsinya sampai 360 triliun? Kenapa korupsi di sana sampai 550 triliun? Kenapa bansos nggak nyampe? Itu akan ditanya oleh seluruh rakyat Indonesia yang minta pertanggungjawaban. Siap kan? Nah, kalau itu sudah bisa dijawab, baru sampai ke surga. Jikalau tidak, ditahan dulu di padang mahsyar. Lebih sukses perawat yang tidak banyak tanggung jawabnya. Sholat tahajud, duha, qiraatul Quran, masya Allah membantu pasien, dia gratiskan untuk yatim piatu, masya Allah, bablas anginnya masuk surga. Jadi bagi kita yang lagi susah, jangan berkecil hati. The show is not yet ended. Pertunjukan belum selesai. Pemilu belum beres. Pertunjukan belum selesai. Karena ujung sukses itu adalah surga atau neraka. Siap? Siap. Insyaallah. Jadi berbesar hatilah kita yang sudah sampai di sini. Bagi yang sudah menikah, ucapkan alhamdulillah. Tapi karena saya harus punya rumah, kita berjuang untuk punya rumah. Ucapkan bismillah. Bagi yang sudah punya rumah, ucapkan karena harus ganti rumah yang lebih besar, ucapkan bismillah. Yang sudah punya pekerjaan, ucapkan Alhamdulillah. karena ingin dapat yang lebih besar, lebih bagus proyeknya, kita ucapkan bismillah. Itulah sukses. Nah sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, apakah sudah sukses? Sudah. Alhamdulillah. Tapi saya mau naik tingkat. Bismillah. Bismillah. Siap ya Bu ya? Nah dengan demikian kita tidak akan suudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak semua orang bisa tenang seperti ini. Tidak semua orang bisa tinggal di Jakarta. Yang tinggal di IKN itu susah. Pengennya pindah ke Cipinang Elok. Betul atau betul? Masya Allah. Jadi tidak semua orang bisa tinggal di Jakarta. Bapak Ibu bersyukur dibandingkan yang di Tangerang kerja di Sudirman Tamrin dengan kita di sini kerja di Sudirman Tamrin dekat mana? Ada yang kerja di Rasuna Said, rumahnya di Pamulang. Enakan mana dengan kita? Syukurilah nikmat itu. Nah, itu sukses.